Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati, wa fi riwayatin an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadith. Para jamaah juga segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, wabil khusus keluarga besar sahibul acara, yaitu Bapak Ruhiyat beserta keluarga dan putrinya yang kemarin sudah menjalankan akad pernikahan, yaitu Neng Lutfiah bersama Muhammad Nuruddin. Bin Bapak Suhaya. Juga para kesepuhan-kesepuhan yang sangat dicintai, keluarga besar Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Al-Mahmud, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum.
aparatur pemerintahan daerah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmunya, juga dalam majlis zikrullah, zikir kepadanya. Yang mana termasuk zikir majelis kita ini juga diisi dengan salawat salam kepada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan membacakan pujian-pujian dan hikayat keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga kita bersama-sama berdoa dan mendoakan yang lainnya, wabil khusus mendoakan kedua mempelai Muhammad Nuruddin dan Neng Lutfiah agar rumah tangganya bisa mengikuti kepada rumah tangga Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tidak ada rumah tangga yang paling dicintai dan yang paling diagungkan oleh Allah kecuali rumah tangganya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada pernikahan yang paling dicintai dan yang paling diagungkan oleh Allah kecuali pernikahannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak ada makhluk yang paling sempurna di dalam menjalankan tugas-tugasnya dari Allah dalam hidupnya, baik sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai guru, juga sebagai pemimpin umat, juga sebagai pemimpin rakyat, sebagai politikus, sebagai imam, sebagai murabbi, sebagai pejabat tertinggi yang memimpin umat Islam di muka bumi ini, memimpin manusia dan bangsa ini, sebagai dokter, sebagai psikiater, sebagai orator, sebagai dai, yang paling sempurna, yang paling agung di sisi Allah, yang paling dicintai oleh Allah, terkecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak ada uswah hasanah yang paling tinggi derajatnya,
yang paling agung di sisi Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Di antara semua para kekasih Allah, para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, yang dijadikan uswah hasanah semua, suri toladan terbaik bagi umat. Tidak ada yang terbaik dari yang terbaik kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam segala hal, dari awal sampai tiada ujungnya. Yang dimaksud dari awal adalah dari awal diciptakan sebagai nur, lalu diciptakan sebagai ruh, lalu diciptakan jasmaninya, lalu dimasukkan ruh kepada jasmaninya di dalam rahim ibunya, lalu lahirlah ke muka bumi. Di masa bayinya, di masa kecilnya, di masa jadi pemudanya, lalu sampai pernikahannya, rumah tangganya, sampai kenabiannya, kerasulannya. Jadi suami, jadi ayah, jadi segala hal yang diantaranya barusan disebutkan, sampai wafatnya di alam barzakhnya. Ketika bangkitnya dari alam barzakh pada hari kiamat, di akhiratnya, sampai di sorganya, tidak ada ciptaan Allah yang teragung dan tercinta terbaik kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana tidak ada satupun makhluk yang dikondisikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah seperti kehendak Allah, takdir Allah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, seperti memposisikannya Allah kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, seperti mengkondisikannya Allah kepada segala sesuatu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bagi kita umat Islam wajib bersyukur kepada Allah menjadi umat seorang nabi, seorang rasul yang segalanya terunggul, teragung, tersuci, teristimewa, terwangi, terpuji, terdepan, terunggul, tersempurna dalam segala kebaikannya, baik zahirnya maupun batinnya, baik zatnya maupun sifatnya. Masya Allah, dari awal penciptaannya sampai tiada ujungnya, karena kehidupan di surga abadi. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Wajib bersyukur kepada Allah bahwa kita dikasih suri toladan oleh Allah yang paling sempurna dari yang sempurna. Karena para nabi sempurna, para rasul sempurna. Tidak ada yang paling sempurna dari yang sempurna kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat Islam harus terus mensyukuri ini.
Maka bagi umat Islam, selama perhatiannya serius kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengikutan kepada segala isyarat-isyarat, arahan-arahan, aturan-aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini akan menjadi umat yang paling unggul, yang paling istimewa. Dan umat ini memang sudah disebut oleh Allah khaira ummatin, umat terbaik. Ingat, umat ini adalah umat terbaik. Namun tentunya di kalangan umat Islam, yang mana umat Islam ini disebut oleh Allah umat terbaik, tentu di sini ada nisbat, kan? Ada nisbat. Terbaik itu nisbiyah, nisbat. Terbaik dari siapa? Adalah terbaik dari semua umat nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Pahami oleh kita. Namun di dalam wilayah keumatan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya juga ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik. Ya. Satu, ada yang terbaik. Ini di kalangan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik. Siapa umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik? Yang terbaik adalah para wali-walinya dan para ulama-ulamanya. Lalu para syuhada, lalu para solihin. Ingat, ini yang terbaik. Lalu di dalam kelompok para ulama, para wali-wali Allah dari umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang terbaik. Ada. Siapa yang terbaik? Pertama adalah para ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah para tabi'in, murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat adalah para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in.
Yang di dalamnya tabi'in itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang terbaik dari kalangan para ulama, para aulia. Lihat. Ini yang kita ketahui melalui nas-nas hadis. Yang kita ketahui melalui nas-nas Quran. Makanya kita sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, derajat kita dalam kesolehan, dalam keilmuan, tetap kita tidak akan bisa menyamai kelas para tabi'in, apalagi tabi'in, apalagi sahabat, apalagi ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita baru tahu nistanya, kurang ajarnya, kan? Orang yang berani merendahkan para tabi'in, orang yang berani merendahkan para tabi'in, apalagi para sahabat Nabi, apalagi ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadi ulama besar, menguasai ilmu Quran dan sunnah dengan segala alat-alatnya, maka ilmu kita ini pasti melewati para tabi'in, mau tidak mau. Karena ilmu tidak loncat dari Rasul ke kita. Andai kata kita jadi ulama, setinggi apapun derajat keulamaan kita, ingat, maka keilmuan kita, termasuk pengamalannya, termasuk al-akhlakul karimah dan niat-niatnya, dan juga dakwahnya, ta'limnya, tarbiyahnya, semua itu adalah didikan yang pendidikan ini mau tidak mau, kalau benar pasti semuanya kan bersumber dari para tabi'in dari para tabi'in dari para sahabat, para sahabat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh tidak beradab, sungguh sombong, sungguh kurang ajar kalau ada yang merendahkan Imam Syafi'i. Kan? Ada yang merendahkan Imam Syafi'i. Allah. Ada yang merendahkan imam-imam yang 4. Kurang ajar kalau merasa sederajat dengan beliau-beliau. Merasa dirinya rijal, jago-jago dalam ilmu. Seperti halnya para tabi'in dan para sahabat, hum rijal, lalu mengaku wa nahnu rijal. Kami pun, saya pun rijal katanya. Ini terjadi di zaman kita. Itu kalau benar pasti lewat para tabi'in, sahabat, lalu ke Nabi. Kalau tidak lewat mereka, udah jelas pasti ini, pasti ini ngaco sekali. Tidak bisa diterima ilmunya. Loh, kenapa tidak bisa diterima? Karena sudah putus wahyu sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada wahyu setelah para tabi'in?
Apakah ada wahyu kepada sahabat? Apakah ada wahyu kepada para tabi'in? Gak ada wahyu. Hanya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau tidak ada wahyu, ya, dari siapa ilmu agama yang kita serap, yang kita amalkan, yang kita ajarkan lagi kepada yang lain? Kalau tidak kita terima melalui mata rantai yang menyambung kepada para tabi'in, lalu sahabat, lalu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Selanjutnya kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa kita punya harapan menjadi umat terbaik. Punya harapan. Kapan kita jadi umat terbaik? Jawabannya ketika kita bisa mengikuti jejak-jejaknya Kangjeng Nabi Muhammad. Kapan kita menjadi umat terbaik? Jawabannya ketika kita bisa mengikuti akhlaknya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita menjadi umat terbaik? Jawabannya ketika kita bisa berakhlak meniru akhlaknya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan menjadi umat terbaik? Jawabannya ketika hati kita bisa penuh dengan ilmunya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa kita bisa berakhlak dengan akhlaknya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad kita bisa beramal dengan amal-amal solehnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah kita menjadi umat terbaik. Maka kita diperintahkan oleh Allah mengikuti kepada ajaran Kangjeng Nabi Muhammad, mengikuti kepada sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah, bahkan oleh Nabi kita sendiri, agar kita memusatkan perhatian kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri toladan tertinggi. Selalu dalam gerak-gerik kita mengingat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dohir kita, batin kita, perhatian kita adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang terbaik adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling terpuji adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling unggul adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling suci adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling sempurna adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling mulia adalah Sayyiduna Muhammad, yang paling dicintai Allah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta di dalam nikah sekalipun Nabi memberikan isyarat kepada kita
bukan cuma dalam sholat saja, bukan cuma dalam haji saja, di mana Nabi pernah berkata begini kepada sahabatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian harus sholat seperti kalian melihat aku sholat bagaimana. Ya? Lalu di dalam haji sama juga begitu. Ya? Di dalam haji juga sama begitu. Bahwa kita diperintahkan mengikuti manasik hajinya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dariku manasikakum, manasik haji kalian. Kalian jangan ngambil dari siapa-siapa. Manasik kalian itu dari mulai sampai akhirnya manasik haji dan umroh harus mengambil dari aku, kata Nabi. Khudhu anni manasikakum. Lalu dalam nikah saja Nabi mengisyaratkan an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku tidak masuk kelompokku. Artinya di dalam nikah saja kita jangan sembarang berkiblat. Dalam nikah saja kita jangan sembarang menjadikan seseorang sebagai suri toladan dalam pernikahan dan rumah tangga. Lah, tidak ada yang bisa menyamai pernikahan dan rumah tangganya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Pahami oleh kita rahasia dalam hadis ini syarat dari Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci kepada sunnahku falaisa minni, tidak termasuk kelompokku. Artinya apa? Kalian harus menikah, dan menikahnya kalian, rumah tangga kalian harus meniru pernikahanku dan harus meniru rumah tanggaku. Pahami oleh kita. Salah satunya rumah tangga baginda Rasulullah SAW. Seperti apa sih rumah tangga Nabi? Salah satu saja, Nabi membuka kan, ke publik tentang bagian daripada makna dari rumah tangga Rasulullah SAW. Apa? Baiti jannati. Ini salah satunya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apa maknanya rumahku adalah surgaku? Rumahku surgaku maknanya bukan di rumah kita banyak peralatan rumah yang mewah, bukan rumahnya mewah, bukan. Semua orang tahu bagaimana rumah Nabi kecil. Rumah Nabi atap saja kita bisa dicolek. Bisa dicolek dengan tangan, atapnya aja. Bagaimana rumah Nabi itu? Tikernya dari daun korma. Bahkan Nabi tidur di atas hamparan pasir. Ini rumah Nabi yang disebut oleh Nabi, rumahku adalah surgaku. Artinya semua umatnya harus menjadikan rumahnya masing-masing seperti Nabi menjadikan rumahnya sebagai surganya. Rumah semua muslimin harus menjadi surganya. Seperti mana Nabi menjadikan rumahnya sebagai surganya. Bagaimana menjadikan rumahnya sebagai surganya? Sehingga Nabi mengatakan rumahku surgaku,
rumah Nabi adalah sebagai suri toladan terbaik di dalam menjalankan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga sebagai suami dan sebagai istri. Lalu Nabi sebagai ayah, sebagai kakek. Ingat, sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah. Lalu makna baiti jannati, rumahku surgaku. Nabi menjadikan rumahnya adalah sebagai tempat berzikir kepada Allah, tempat bersyukur kepada Allah, tempat beribadah kepada Allah, tempat ruku dan sujud kepada Allah, tempat mengadu, berdoa, curhat kepada Allah, tempat menangis kepada Allah, tempat beristighfar kepada Allah, tempat warna-warni kalimat thayyibah, tempat Quran, tempat sunnah, tempat warna-warni amal soleh Allah, tempat tarbiyah, taklim, dakwah, mendidik keluarga, sehingga ahlul bait Nabi memiliki derajat yang tinggi. Tidak sekonyong-konyong Allah memuji keluarga Nabi di atas yang lainnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Tidak sekonyong-konyong begitu, tidak. Ingat, tidak. Tapi Allah memuji, kan? Ada wasilah yang Allah jadikan wasilah hingga ahlul baitnya sampai kepada derajat dipuji oleh Allah, sampai kepada derajat kesucian yang melebihi yang lainnya. Apa wasilahnya? Wasilahnya karena baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan rumahnya sebagai tempat mentarbiyah istri-istrinya, mentarbiyah putra-putrinya, mentarbiyah cucu-cucunya dengan tarbiyah yang teragung, hingga dengan tarbiyahnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan taklim pendidikannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ahlul bait masya Allah menjadi manusia-manusia yang kesuciannya dipuji oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, keagungannya dipuji oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Siapa yang tampil yuzakkihim, mensucikannya? Rasulullah SAW. Siapa yang tampil wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah, yang mengajarkan, kan, Quran, mengajarkan hikmah? Siapa yang tampil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tampil yurabbihim, mentarbiyah mereka? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Bayangkan oleh kita. Bayangkan. Ahlul bait Nabi bukan suci tanpa tarbiyah. Ahlul bait Nabi bukan sekonyong-konyong dipuji oleh Allah tanpa pendidikan seorang nabi, seorang ayah, seorang suami. Lah. Tapi dengan pendidikan, dengan tarbiyah, dengan ta'lim, siang dan malam terus
Terus Nabi mendidik keluarganya, siang dan malam mentarbiyah keluarganya dengan berbagai cara, sehingga Ahlul Bait Nabi mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Allah. Karena Nabi menjadikan rumahnya sebagai apa? Surga. Sehingga ahli rumah Nabi menjadi ahli surga. Karena di dalam rumah Nabi penuh dengan segala perkara yang menjadi wasilah siapapun yang ada di rumah Nabi menjadi ahli surga. Rumah Nabi, ingat, menjadi taman surga, menjadi rumah ilmu, rumah zikir. Majelis ilmu, majelis zikir saja itu disebut apa? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Dan disebut oleh Nabi adalah surga yang di dunia, yang siapa orang yang masuk ke surga di dunia tersebut pasti masuk ke surga di akhirat. Siapa yang tidak masuk ke surga di dunia tersebut tidak akan masuk ke surga di akhirat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Rumah Nabi menjadi majelis ilmu dan majelis zikir. Maka rumahku adalah surgaku. Ini salah satu daripada makna, Masya Allah, rumah tangganya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, daripada makna pernikahannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, daripada makna an-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Itu salah satunya. Paham? Jadi kalau begitu kita umat Islam tidak boleh sembarang menikah. Tapi kita harus melihat bagaimana Rasul menikah. Bagaimana prosesi sebelumnya. Bagaimana prosesi dalam rumah tangganya. Bagaimana mendidik istrinya. Bagaimana mendidik putra putrinya sampai cucunya. Karena cucu Nabi dan terdidik juga oleh Nabi. Di antaranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma wa alaihimassalam. Masya Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya, mendidik Ahlul Bait setelahnya agar pernikahannya mengikuti beliau dan agar menjadikan rumah-rumah mereka sebagai sorga-sorga mereka dan sorga-sorga bagi Ahlul Bait mereka masing-masing, hingga kan keluaran rumahannya saja menjadi ahli sorga semua. Ini keluaran rumahan, bukan keluaran universitas, bukan keluaran sekolahan di luar negeri, di sana di sini, bukan, keluaran rumahannya Nabi, rumahannya Ahlul Bait Nabi, keluaran rumahannya sahabat Nabi, para tabi'in, rumahannya saja lahir keluar dari rumahnya itu jadi wali semua. Keluar jadi wali, ingat, rumahannya saja jadi ulama semua, rumahannya saja jadi pemimpin umat di dunia dan di akhirat. Allah. Kenapa? Karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bukan sekedar mengikuti sunnah Nabi nikah, hanya sekedar nikah bahasa saja, atau hanya sekedar menikah akadnya saja. Lah, an-nikahu sunnati, dari mulai prosesi awal sampai rumah tangga sampai meninggalnya. Dan istri-istri Nabi di dunia menjadi istri-istri Nabi di surga juga. Itulah
baiti jannati. Itulah pernikahan yang Nabi jalankan. Itulah bagian daripada makna an-nikahu sunnati. Semoga kalimat ini manfaat, khususnya bagi yang ngomongnya, umumnya bagi siapapun yang mendengarkannya, khususnya bagi pengantin yang baru menikah dan bagi pengantin yang sudah lama menikah, dan bagi yang mau menikah dan bagi yang mau menikah lagi. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.